Halo. Halo. Balik lagi bersama kami di channel Maku. Ciku. Dan di video kali ini kami akan nge-review sebuah film terbaru, film animasi terbaru di tahun 2026 ini yang berjudul Hoppers. Nah, ini masih hangat sekali karena kami barusan saja balik dari bioskop dan Wow. kita langsung aja review ya. Pertama, Hoppers ini menceritakan tentang apa ini? Ya tentang berang-berang yang sebenarnya itu dia siluman manusia ya. Manusia yang Siluman manusia. manusia yang berubah jadi berang-berang karena pikiran manusia itu ditransfer ke Berang-berang. berang-berang yang berupa robot gitu. Intinya ini ada seorang anak namanya Mabel. Oh, Si iya. Mabel ini mau apa? Dari kecil dia emang sudah apa ya sama neneknya, sudah Pecinta hewan. pecinta dan hewan gitu, pecinta suka- alam. Iya, pecinta alam. Nah, jadi mereka ini tiba-tiba suatu saat pas dia udah dewasa, udah berumur remaja, itu kolam yang dia sukai rupanya mau digusur sama wali kota, ingin dibangun Kayak jembatan layang gitu lah. ya jalan raya. Ya tau lah kayak pemerintah seperti pada umumnya kalau ada lahan buka Kak, buat sawit. nggak Ya. buat sawit tapi ini buat jalan raya. Nah terus si Mabel ini memaksakan diri berubah jadi berang-berang. Tujuannya agar membujuk para hewan untuk melawan si wali kota. Tapi tiba-tiba ya kalian harus nonton sendiri lah. Sendiri. Karena ceritanya sangat-sangat lucu gitu. Dan kompleks. Karakter-karakternya ini kayak animasi hewan-hewannya itu kayak lucu, gembul-gembul semua gitu. Apalagi berang-berangnya yang matanya kayak sipit gitu. Lucu. Jadi si Mabel nih kenapa dia kok bisa masuk ke apa? Berpindah pikirannya ke berang-berang itu? Memaksakan diri. Iya, karena dia dibantu oleh para profesor, nggak dibantu sih. Nggak bantu sih, dia emang bandel aja masuk sendiri. Profesornya ada ngelakuin penelitian kalau ya mengamati hewan tapi dengan robot kayak gitu sih. Iya, jadi rupanya pas mereka berpindah tubuh menjadi hewan, mereka bisa mengerti nih apa yang dimaksud, apa yang dibicarakan sama para hewan gitu ya. Dan kerennya tuh hewan-hewannya di sini kayak ada raja-rajanya tersendiri. Iya, ada raja mamalia, raja apa? Kata, raja ikan, raja apa lagi tuh? Raja serangga. Raja serangga Itu nanti itu musuh utamanya dan itu. raja unggas satu lagi. Burung. Lucu filmnya, hangat gitu kan. Mari udah lama gitu nggak nonton film Pixar yang original lagi, yang bukan kayak IP film lama. Ini kayak IP original film baru gitu kan. Dan ini sangat hangat gitu nontonnya. Apalagi pas di bulan puasa. Cocok kali lah nih untuk dibawa untuk nonton sama bocil-bocil anak-anak. Kalau yang gimana? Yang Cici suka itu dari ceritanya santai banget, hangat tapi sedikit kompleks dan sedikit menyindir tentang manusia ya, karena manusia ini emang serakah ya terhadap hewan gitu. Apalagi ya kalau ada lahan kosong kan. Cukup. Itu sih suka, karakternya juga original, nggak ada yang kayak, walaupun ada kemiripan dari film-film sebelumnya kayak profesornya mirip di film itu Turning Red. Terus ada juga yang pakai kacamata itu juga mirip sama tokoh yang ada di Encanto. Itu juga mirip karakternya, cuman untuk hewannya bener-bener baru, nggak ada mirip sama sekali ya. Tapi kayak vibes-nya ada kayak The Wild Robot gitu nggak? Ya vibes-nya kayak The Wild Robot, cuman nggak Hangat-hangatnya. mirip ya. Itu sih suka. Yang nggak disuka, Nah, nggak ada sih. Lucu semua filmnya bagus. yang nggak disuka ada sih, Apa? kurang panjang. Iya filmnya berasa bentar kali gitu kan. Apalagi yang paling gongnya itu. Coba yang paling gong apa di film ini? Ada hiu terbang. Diangkat bebek. Hiu yang diterbangin oleh bebek karena dia adalah sang predator yang ingin memusnahkan si wali kota itu. Memusnahkan umat manusia. Wow. Ya, Di dunianya kayak manusia itu nggak ngerti apa yang dibilang hewannya nggak ngerti apa yang dibilang manusia, tapi ada alat yang bisa bikin ngerti gitu. Iya. Kayak apa? Semacam semacam earphone gitu ya Iya. kan. semacam earphone, dan untuk menerjemahkan bahasa hewan ke manusia gitu. Itu sih Mario sukanya. Dan juga kirain tuh filmnya nih
habis di situ aja. Rupanya ceritanya tuh kayak ya kompleks gitu kan. Kayak bagaimana hewan-hewan ini membantu para teman-temannya, bagaimana mereka mengembalikan hak-hak mereka melawan gitu kan, melawan manusia yang ya manusia dajjal. Dan yang ngeselin itu Raja Serangga yang dipimpin oleh kupu-kupu dan nggak sengaja ditepuk oleh Mabel jadi kupu-kupu geprek. Dan itu realistis loh, kayak kita mukul serangga gitu kan. Iya. Kayak gitu. Ya karena Mabel juga emang kan manusia. Dan di sini kerennya gitu, mereka bikin hewan itu kan kabur, nggak ada di habitat aslinya supaya si wali kotanya ini bisa bangun jalan raya. Nah, orang awam pasti ya udahlah gitu kan. Tapi ternyata hewan ini diusir secara paksa dengan menggunakan alat pakai suara yang hanya bisa didengar oleh hewan. Dengan suara berfrekuensi rendah. Jadi hewan itu kayak ngerasa terganggu dengar suara itu. Ya kita manusia nggak dengar. Iya, jadinya Mabel yang emang aslinya manusia ya nggak dengar, tapi hewan-hewan itu dengar gitu. Itu masih keren sih, terusir gitu kan. Dan kita juga nggak dengar, nggak dikasih dengar sama sekali di situ. Mana sih suaranya? Emang gitu kan. Filmnya masih humanis ya, itu sih keren juga. Tapi yang nggak keren itu emang hiu terbang sih, nggak expect sumpah. Tiba-tiba ada hiu terbang gitu kan. Diterbangin bebek lagi. Kita kasih rating 3, 2, 1 9, 10. Keren. Mari tuh suka filmnya karena itu tadi dia hangat. Ceritanya tuh nggak usah mikir-mikir lah, emang. Iya, nggak ada yang harus dipikirin, kayak nggak ada yang kita mikirin plot twist tuh nggak ada. Karakternya tuh aja. Karakternya itu juga lovable gitu, kayak si karakter utamanya Mabel, pakai furnitur Mabel. Terus juga kan di endingnya tuh kan karena kupu-kupu tadi udah mati ya karena Mabel, dan si itu anaknya kan ikut ya, anaknya masih berupa ulat itu, dia jadi berubah jadi kepompong dan berubah jadi kupu-kupu dan menjadi raja yang jahat. Raja berikutnya dan memimpin para raja-raja di seluruh hewan gitu untuk membasmi manusia. Tapi ternyata dia punya niat terselubung, dia pengen serangga-serangga yang menguasai dunia ini, dia nggak butuh hewan-hewan lainnya kayak gitu. Dan endingnya dia dimakan sama kodok gitu, Raja Kodok. Padahal emang kalau kalian merhatiin details ya, itu Raja Kodok udah nahan banget di dekat si ibunya yang ratunya awalnya. Ratu yang awal itu, dia udah nahan banget, udah nutup mulutnya kenceng-kenceng supaya dia nggak makan, akhirnya dimakan juga. Lucu itu. Oh ya, di ending ya. Di ending kita dikasih tahu ada apa? Ada alat baru dan alatnya itu berupa kalung. Karena kan awalnya proyeknya para profesor nih jadinya ya nggak boleh dilanjutin lah, bisa mengganggu tatanan lingkungan dan hewan katanya kan. Dan tapi tuh tenang, kata dokter, membahayakan manusia juga. Tapi tenang, satu kegagalan adalah 100 jalan lainnya. Rupanya dokternya memiliki ide untuk menciptakan alat yang ada di film Up, yaitu alat kalung yang dipakai anjing itu supaya bisa ngomong bahasa manusia. Wow, apakah ini satu universe? Iyalah, kan Pixar ya. Iya, bisa jadi kan. Pixar ya emang banyak ngeletak Easter egg sih. Tapi karakternya pun kayaknya dari film Up tuh kayak sama gitu. Ya emang kan nama produksinya emang animatornya bukan sama sih. Maksudnya studionya kan sama, jadi wajar gitu kalau ada kesamaan. Tapi kan kayak jadi satu universe gitu ini. Kan Pixar banyak Inside Out gitu-gitu kan, beda. Ini kayak karakter-karakter itu gembul. Ya udahlah teman-teman, begitu ya. Itulah rating dari kami berdua. Akhirnya nge-review lagi. Ini adalah puasa ya, selamat menunaikan ibadah puasa semuanya bagi yang menjalankan. Kami mohon maaf apabila ada dosa-dosa sama kalian. Segitu aja review dari kami berdua. Oke, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.